Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftah lana abwabar rahmah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bapak dan Ibu jamaah maghrib yang berbahagia, seperti biasa pada Jumat malam ini kita isi waktu menjelang Isya ini dengan tausiah agama kita. Saya bagian seperti biasa adalah menjelaskan ayat-ayat sampai pada ayat 177 surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan pada ayat 177 ini. Bapak dan Ibu jemaah maghrib yang berbahagia, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa malaikati wa kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was sailina wa fir riqab wa aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim. Ayat ini sedikit panjang dan termasuk terlengkap dalam menjelaskan persoalan albirra, kebaikan. Bapak dan Ibu, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, Bapak dan Ibu, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah dikatakan kebaikan hanya menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, hari kemudian, wal malaikah dan para malaikat, dan kitab Al-Quran, wan nabiyyina dan para nabi, wa atal mala dan memberikan hartanya dalam keadaan yang dia cintai. Zawil kurba, pertama sekali dia berikan kepada zawil kurba, orang yang terdekat, kerabatnya, qarib, kurba, al-aqarib, ya, kerabatnya. Kemudian kepada anak yatim, kepada orang miskin, wa benas sabil, dan anak yang di dalam perjalanan, arti orang dalam perjalanan. Hamka menyebutnya di dalam perjalanan, ya. Pada Ibu, atau juga disebut para musafir, wa benas sabil. Tapi juga ada menerjemahkan
termasuk para pelajar yang jauh dari kampungnya. Wasailin, orang yang meminta-minta. Wafir rikab, dan memerdekakan hamba sahaya, untuk kepentingan memerdekakan hamba sahaya. Wa aqamas shalah, mendirikan sholat. Wa ataz zakat, membayarkan zakat. Wal mufuna, menepati janji. Wal mufuna bi ahdihim, menepati janjinya. Idza ahadu, apabila mereka berjanji. Wassabirina, dan mereka yang bersabar. Fil ba's, di dalam penderitaan, kesempitan, ya. Wadarra, di dalam penderitaan, ya. Wahinal ba's, dan mungkin ketika di dalam perperangan. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka inilah orang yang benar-benar imannya kuat, shadaqu, dan benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan ayat ini, termasuk kalau di dalam Islam menjelaskan al-mu'min wal muttaqun fil Islam kafah, ini sebenarnya lengkap sekali, ya. Ayat ini untuk menjelaskan, terdapat di dalam hadis-hadis bahwa pernah ada yang menyebut Abu Dzar sendiri bertanya kepada Nabi. Tapi pada hadis yang lain, ada seorang sahabat lain yang bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi menceritakan kepada Abu Dzar. Di dalam hadis lain, ada pula yang menyebut bahwa seorang sahabat Abu Dzar sendiri bertanya kepada Abu Dzar. Berarti ada perantara. Nah, pada Ibu, hadis-hadis seperti itu disebut di dalam hadis munqati', sanadnya terputus. Nah, pertanyaannya adalah, sahabat itu diantara yang disebut tadi meminta penjelasan mahwal iman. Apa yang disebut dengan iman? Mahwal iman. Lalu menjawab pertanyaan itu, Nabi menjawab dengan ayat ini, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi kalau dipahami sepintas, sepertinya lain ditanya, lain dijawab. Tapi seperti itu suatu filosofi makna yang terdalam belum disampaikan sebetulnya. Bapak dan Ibu, ketika itu di sahabat yang bertanya kepada Abu Dzar, kesal dia bertanya, saya tak menanyakan itu. Ya. Lalu diceritakan oleh Abu Dzar, seperti engkau kesal, lain tanya, lain jawab, sahabat yang lain juga seperti itu. Lalu dijawablah, menguraikan ayat ini, dilanjutkan walakinnal birra, ya. Kata kuncinya albirra, kebaikan, ya, kebaikan. Ialah orang yang beriman kepada Allah. Itu penjelasan ma makna iman. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dijelaskan di dalam ayat ini, tuwallu wujuhakum min qibal masyriq wal maghrib. Nah, Bapak dan Ibu, bukan sekedar menghadapkan wajah kita, ya, menghadapkan wajah kita ke timur. Allah itu di pihak timur dan di pihak barat. Bukan sekedar itu, tapi ada makna yang terdalam.
menghadapkan wajah seperti cerita kita sebelumnya adalah ketika Nabi berada di Masjid Qiblatain sekarang, dua kiblat, ketika Nabi sholat zuhur, lalu perintah datang dari tadinya menghadap ke Masjid Baitul Maqdis, dia perintah untuk menghadap ke Ka'bah, bertukar kiblatnya. Nah, Bapak dan Ibu, karena itu disebut kiblatain, dua kiblat dalam satu sholat. Nah, Bapak dan Ibu, banyak para ahli kitab ketika itu tidak mau membantah perintah itu. Nah, karena itu dijelaskan rahasianya, sebenarnya bukan hanya sekedar kan mewajibkan wajah ke timur dan ke barat, karena Allah di situ, tetapi adalah yang disebut kebaikan itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu, jadi intinya kita menghadap ke kiblat itu bukan sekedar itu, ya. Tapi ada mana yang terdalamnya adalah kita benar-benar percaya dan beriman kepada Allah. Jadi maka diharapkan kiblat kita benar-benar lurus. Kita menghadap ke kiblat itu dengan lurus adalah kita tanda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, ya, satu bentuk kebaikan, beriman kepada Allah. Nah, kalau beriman kepada Allah tentu tidak sekedar di lidah kita, tapi dapat kita buktikan di dalam amal perbuatan kita. Iman itu menjadi kendali di dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Hari akhir, hari kiamat, ya. Dia macam-macam namanya itu. Ada yaumul middin, ya, yaumul middin, ya. Malik yaumiddin, ya. Ada yaumil akhir, yaumul kiamah, al-qari'ah, itu makna yang sama. Nah, Bapak dan Ibu, untuk meyakini Allah dan hari akhir ini benar-benar kita memahami dengan benar. Karena itu kita pernah mendengar Anda menyuruh beriman kepada akhir, memang Anda telah berbalik di sana. Tidak ada orang yang menceritakan kepada kita. Tapi keimanan kita mengatakan bahwa pada akhirnya kita akan berhadapan dan berada di yaumil akhir itu. Nah, Bapak dan Ibu, keyakinan kita mengatakan begitu dan diberitahu oleh ajaran kita dan akidah iman kita. Yang kedua adalah wal malaikah, beriman kepada malaikat. Ya. Kenapa kita tidak beriman kepada malaikat? Justru malaikat itu yang mengantarkan Al-Quran ini, membawa wahyu ini, mengawasi kita, dan dia adalah makhluk Allah yang paling taat, selalu bertasbih, bertahmid kepada Allah. Kita meyakininya. Tanda sebuah perbuatan albirrah. Yang keempat, beriman kepada kitab, ya. Alkitab, ya, umat-umat yang lain menyebut juga Alkitab, tapi yang kita maksudkan adalah Al-Quranul Karim. Di dalam surat Ali Imran ada wa anzalat Taurat wal Injil min qablu hudal linnas. Sebelum-sebelumnya atau dahulu dia juga menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, kemudian wa anzalal furqan, lalu diturunkan Al-Furqan, pembeda, kitab yang paling lengkap, berbeda dari Taurat dan Injil. Itulah Al-Quranul Karim. Nah, ini yang dimaksudnya. Kemudian wan nabiyyin,
Dan para nabi-nabi sebelumnya kita yakini. Yang kelima itu tanda-tanda beriman tadi. Jadi nabi-nabi dengan segala ceritanya, duka-duka dalam mengajarkan Islam, agama Allah. Nah, kemudian wa atal mala ala hubbihi. Nah, tanda-tanda keberimanan tadi, beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada nabi. Batu ujinya adalah wa atal mala ala hubbihi. Ialah memberikan harta yang kita miliki ala hubbihi. Ala ini kenapa dia dipakai fi, ya, fi hubbihi, dipakai ala. Itu menunjukkan situasi bahwa kita manusia ini adalah naluri kita, ya, keinginan kita menghimpun harta. Karena kita berkeyakinan bahwa harta ini bagian dari kehidupan untuk menghidupi kita. Tidak sedikit kita banyak ketika kita sedang berkekurangan, kita merasa cemas. Nah, harta ala hubbihi dalam keadaan yang kita sayangi, ya, harta yang kita sayangi, yang kita pelihara itu diberikan, diinfakkan, disedekahkan, dan sebagainya. Nah, para ibu, artinya memberikan harta yang disayangilah. Kalau kita bersedekah ini kan ada di hati kita gerakan kecil. Kalau dikasih ini ada rasa-rasa takut miskin dan sebagainya. Ke depan hidup ini akan lama, nanti bagaimana kalau nanti tidak punya harta lagi, akan mengalami sebuah penderitaan. Tapi dalam keadaan melawan seperti itu, keadaan yang ala hubbihi itu, dalam keadaan pergolakan berpikiran seperti itu yang diberikan. Nah, para ibu, kepada siapa pertama diberikan adalah zawil kurba. Nah, ini adalah qarib, kerabat. Nah, para ibu, kenapa karib kerabat? Ya, para ibu. Kalau kita di Minangkabau yang disebut kerabat ini, ada kerabat di kaum kita, kaum ibu, ya, di parwi kita, di suku kita. Dan juga kerabat di pihak ayah, pihak ayah. Nah, para ibu, nah, maka prioritas pertama yang kita berikan adalah kepada kerabat itu. Di pihak kita mungkin ibu, ya, mungkin adik ibu, kakak ibu, adik kita, ya, dan kakak kita, cucu kita, keponakan kita, ya, dan sebagainya. Nah, di pihak ayah juga demikian. Mungkin ibu dari ayah, ayah dari ayah kita, apa kalau di kampung saya aki nama itu, ya, atau datuk, ya, itu. Nah, itu yang pertama yang mendapat, yang mesti diberi. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, itu ada beberapa alasan, ya, Bapak dan Ibu. Banyak hikmah dan rahasia itu. Yang pertama, Buya Hamka mengatakan, kalau kita memberi kepada orang miskin, nah, di ujung nanti ada miskin, wal yatama wal masakin, kita hanya dapat pahala sedekah saja. Tapi kalau kepada kerabat orang yang terdekat, kita mendapat pahala dua. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahmi.
memperkuat tali rahim kita, kerabat kita. Nah, para ibu, karena itu yang pertama yang kita berikan itu adalah kerabat kita, dusana kita, baik di pihak ayah maupun di pihak ibu. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam beberapa hadis manfaatnya atau pahala yang seperti itu disebut memperkuat silaturahmi dengan cara memberi, menafkahi, mengasuh, itu tuzidu fil umur, dapat memperpanjang usia. Nah, Pak Ibu, ini apakah usia kalender kita dari 50 tahun menjadi 90 tahun itu juga tidak disebut. Tapi umur yang panjang itu tidak saja jumlah tahun, tetapi juga umur yang bermanfaat. Nah, ini ditemukan dari dalam hadis Tabari, ya, At-Tabari. Nah, Bapak dan Ibu, malah lebih dari itu, Bapak dan Ibu, manfaat memprioritaskan kerabat kita itu adalah pada masa Nabi ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini asabatu zanban azima." Saya dalam hidup saya pernah mempunyai dosa besar. Lalu Nabi menjawab, tidak langsung dijelaskan pada persoalannya. Ya. Pertanyaan tadi, saya menaruh dosa besar ini, apakah tobat saya diterima? Apa ada peluang saya meminta tobat dan tobat saya diterima? Lalu Nabi menjawab, qol halaka minal engkau punya ibu? Lalu orang itu berkata, la. Qala la, saya tidak punya ibu lagi. Nah, berarti ibunya tidak ada, sudah wafat, ya. Lalu Nabi bertanya lagi, qal halak, ya, min khala, apakah engkau mempunyai saudara ibu? Artinya saudara dari ibunya mungkin kakak ibu atau adik ibu yang perempuan, ya, atau mungkin juga laki-laki, ya, Pak Ibu. Lalu orang itu dijawab pertanyaannya, qala na'am, kata sahabat yang bertanya kepada Nabi itu. Lalu Nabi menjawab, qala fabirraha, pelihara saudara ibu, beri, santuni, asuh saudara ibu kamu itu. Nah, Bapak dan Ibu, artinya dengan mengasuh, menumpahkan perhatian kepada saudara ibu kita dapat mengampuni dosa. Nah, ini pengalaman para sahabat bertanya kepada Nabi, itu terdapat dalam hadis Tirmizi. Nah, Bapak dan Ibu, ini sering jadi persoalan kita di dalam hidup kita. Jangan dengan saudara ibu, kita pun dengan beradik atau kakak bertengkar, berkelahi, sering bakare rotan, ya. Rotan, tak bersapa, ya. Tak ada tegur sapa lagi. Nah, hal seperti itu tidak sedikit sebetulnya mudaratnya kepada kita. Nah, di dalam ayat-ayat lain sebetulnya disebutkan orang yang memutuskan hubungan kerabat seperti itu dianggap fasik. Itu pada surat Al-Baqarah ayat 26 dan ayat 27 disebutkan. Di antara potongan ayatnya adalah alladzina yaqta'una wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusana. Orang yang dianggap fasik itu adalah orang yang memutus hubungan bersaudara, bertali rahim itu. Nah, para ibu, itu dianggap fasik.
Kalau bahasa Minangnya pasik ya, pasik. Bahasa Arabnya pasik ya, pasik. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, karena itu di Minangkabau yang sering, bagaimana pula orang Minangkabau sering tuduhan seperti itu ya. Bagaimana pula orang Minangkabau ini bernasab kepada ibu. Pertanyaan seperti itu salah sebenarnya. Tidak ada orang Minang bernasab kepada ibu. Orang luar menyebutnya ia matrilineal, ya, matrilineal. Sebetulnya tidak murni matrilineal. Dia menghargai tali rahim dengan ibu. Rahim itu kan ibu, ibu. Silaturahmi, hubungan seinduk gitu. Senenek, malah sesuku itu dianggap tali rahim. Karena itu di Minangkabau para ibu diwanti-wanti betul, jangan ada kawin sesuku, karena ada keyakinan orang Minangkabau sesuku itu dahulu-dulunya satu nenek, seinduk. Nah, ada kejadian seperti itu bagi orang Minang tak disukai itu, ya, tak disukai. Dilarang betul, tidak banyak kejadian seperti itu. Agama tidak melarang, di Minangkabau larangan tegas tidak ada, tetapi orang kawin sesuku itu tidak disukai. Kenapa dianggap disukai? Sebanyak ini orang di dunia, mengapa harus menikahi keponakan sendiri gitu? Nah, itu artinya, ya, maka tidak disukai. Nah, di sisi lain di Minangkabau ini duduk seperti ini ada strukturnya, ya. Kalau kita naik dari Janjang, ya, di Janjang dianggap ini dapur, strukturnya gimana itu ya? Duduk di Janjang, kita masuk sebelah kanan kini ini, nah ini mama, tempat duduk mama, terus mama sampai ke sini, ini mama itu. Nah, airnya sini ya, itu struktur duduknya itu. Lalu di sebelah situ bako. Sebelah sini ini orang Semando, gitu kan? Semando. Terus ke dapur orang Semando cuma di bapak. Begitu struktur itu telah jadi. Ada Semando, ada di sini mama. Nah, para ibu, orang kawin sesuku, mama iyo, Sumando iyo. Di mana berdua? Duduk di tempat mama, nyucali suri mato orang. Orang Sumando, dak siko duduk ada malunya minta apa. Kalau lawa di Minangkabau dicali suri mato, ndak ada sasaki itu lagi kan. Sama juga kata malaria yang pedih kan, pedih sekali. Nah, para ibu, lalu kemudian dalam perjalanan waktu, amai esek ke situ duduk ke tempat orang Sumando. Mana jadi ada orang di situ? Lah iyo duduk tempat tadi nawak mama ya kan? Kamu duduk. Akhirnya meluncur turun masuk hilang negari. Itu orang kami sesuku itu dulu hilang di negari. Karena jan orang kamahagainya oleh inyo sendiri tidak menghargai di dirinya, menghilangkan tempat duduk sendiri. Itu filosofinya. Itu kerabat, hukum kerabat itu. Di Minangkabau itu hukum malu dilakukan. Gitu. Nah, karena itu jaga kerabat, diantaranya dipesankan kepada yang muda-muda, janganlah dikawini keponakan sendiri. Cari banyak ini orang Amerika banyak cantik-cantik, orang Cina banyak cantik-cantik, kan? Kenapa harus keponakan sendiri, sesuku sendiri? Gitu. Katakan gitu, ya. Tidak perlu nol masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu, untuk melihara kerabat ini dan terutama kerabat yang satu rahim ini ditekankan betul di dalam Islam. Makanya prioritas pertama uji keimanan itu adalah memberi, merawat, memelihara kerabat rahim, nasab itu diperintahkan untuk melihara. Karena itu rahim itu sebenarnya Bapak Ibu, dulu mungkin sudah kita jelaskan juga, rahim itu adalah ibu.
diberikan kepada ibu. Di dalam hadis qudsi ada dijelaskan bahwa kata rahim itu berasal dari nama Allah itu sendiri, Ar-Rahman. Dalam kalau Allah Ta'ala, ana Rahman, kata Allah, saya ini bernama Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Khalaqtur rahim, saya jadikan rahim. Istaqaqtu laha isman min ismi, saya jadikan nama rahim itu diambilkan dari kata nama aku tadi, Ar-Rahman tadi itu. Nah, karena itu diperingatkan oleh Allah, diperingatkan dalam hadis kursi itu, apa peringatannya? Waman wasolaha wasaltuhu, siapa yang memelihara hubungan kerabat bertali rahim itu, saya akan memelihara hubungan dengannya. Sebaliknya, waman qata'aha batattuhu, siapa yang memutus hubungan silaturahmi tadi, silaturahim tadi, maka batattuhu, aku memutuskan hubungan dengannya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau hubungan kita dengan Tuhan putus, itu yang disebut oleh orang Minang kate indah bapu, indah bapu. Itu kate indah bapu. Ke atas itu mati pucuk, mati pucuk. Dan ingat, kalau ke atas mati pucuk, para Ibu, nah ke bawah indah baure. Nah, itu disebut lanjutannya, yaitu wa yufsidu fil ardh, dan dia akan melakukan pengerusakan. Karena itu keyakinan Minangkabau, kalau rusak induk, kalau rusak orang Padusi, itu sama dengan merusak bangsa dan negara, merusak bumi ini. Nah, itu namanya ndak baure ke bawah, kate la pucuk ke bawah indak baure. Keyakinan Minangkabau, orang Minang menyebutkan bahwa perempuan itu adalah pangkal bangsa dan dia melahirkan anak-anak bangsa. Kalau tidak ada perempuan di dalam kaum saja, saku pusaku akan diambil orang, gala akan pindah ke tangan orang lain. Nah, seperti itu tantangannya. Nah, Bapak dan Ibu, karena itu pelihara tali rahim. Jadi kita sekarang salah pakai itu, Pak, ya. Kita pertemuan silaturahmi. Sebenarnya pertemuan silaturahmi ini adalah pertemuan orang satu rahim, satu induk, serumpun ini, itu silaturahmi. Nah, kalau kita sebut pertemuan silaturahmi, kita tidak seinduk, tidak sasuku, tidak sakaum, itu mungkin doa itu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini seperti pertemuan Badusana, seperti itu. Itu doa, ya. Nah, ini penting kita ketahui sebenarnya. Nah, di dalam hadis-hadis Nabi, orang yang benar-benar memelihara silaturahmi itu bagian dari tanda-tanda keimanan. Ini kan batu ujiannya tanda keimanan. Di dalam hadis Al-Bukhari disebut man kana yu'minu billahi bil yaumil akhir falyasim rahimah. Siapa yang mengaku telah beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahmi itu, jaga hubungan silaturahminya dengan baik. Tidak boleh diputus. Nah, putus ini Bapak dan Ibu sering, ini kepentingan saat juga, ya. Ketika mama nak menjual tanah, ya, menjual tanah, lalu ada keponakan yang mempunyai kearifan, ya, dicegah oleh mama ini, ya, diputus lagi, nah, dibuang deh, ini tidak keponakan saya. Nah, ini kan banyak kejadian, ya, banyak sekali kejadian, ya.
Nah, diputus ranji itu supaya nyaman ya, nyaman. Dibuang sebagai keponakan yang tidak patuh kepadanya. Nah, ancaman tadi wa man qata'aha batat tuh. Siapa yang mencoba memutus silaturahmi seperti itu, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Nah, karena itu perlu kita jaga. Banyak manfaatnya dalam beberapa hadis, banyak sekali Bapak dan Ibu. Dari hadis Anas juga kita temukan, man ahabba ay yub'asatalah fi rizkihi wa yunsa'alahu falyasim rahimahu. Siapa yang ingin rezekinya semakin luas dan umurnya panjang, maka peliharalah hubungan tali rahim tadi. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sahih hadisnya. Ya. Banyak lagi hadis-hadis yang lain Bapak dan Ibu yang menyebutkan bahwa memelihara hubungan silaturahmi itu adalah sesuatu yang wajib, ya, wajib, dan manfaatnya tidak sedikit di dalam kehidupan kita. Mengundang rahmat dari Allah. Nah, itu dari pihak ibu, ya. Dari pihak bapak dan ibu juga disebutkan di Minangkabau kerabat bapak itu kalau simbolnya disebut bapak, anak, dan bako, gitu ya. Sebut anak dan bako. Itu dipertahankan di Minangkabau. Nah, kalau kedua-duanya, Bapak dan Ibu, silaturahmi ditandai dengan ranji. Ya. Kalau hubungan dengan bapak ditandai dengan nasab kita. Ya, tadi nasab silsilah, ya, silsilah. Nah. Bako keluarga ayah. Anak adalah anak pisang dari bako, ya, anak ayah tadi itu. Dan di dalam hukum kewarisan yang dijelaskan oleh Pak Profesor Dr. Amir Syarifudin, anak pisang itu pun mendapat warisan, ya, mendapat bagian warisan. Dan itu jumlahnya tentu dihitung, ya, ada beberapa syarat. Nah, Bapak dan Ibu, gimana cara orang Minang merawat kerabat ayah itu? Itu terlihat sekali Bapak dan Ibu, bako itu sampai mati tidak boleh putus, karena itu mungkin namanya bako dari asal nama Tuhan sendiri, wujud kidam bako. Baka itu kekal, ya, bakal dipakai nama itu, nama Tuhan. Ini bako itu nama Tuhan, bako. Nah, cara-cara mempertahankannya di Minangkabau, bagi orang Minang, bako itu tidak boleh putus hubungan dengan anak pisangnya, dengan anak mamanya itu, ya. Karena kenyataannya diyakinkan ketika anak itu meninggal dan dia punya anak, ya, punya anak, bapak itu meninggal dan punya anak. Nah, ini contoh, ya. Ketika mayat si Fulan ini terbujur lama, ya, orang tidak berani mengusiknya itu untuk menyelenggarakannya. Kalau terlama-lama dan orang akan bertanya, siapa bakonya, alatibo bakonya. Itu ditanya, alatibo bakonya. Nah, ditanya kok mayat lamo bako, lamo bana mayat terbujur, ditanya orang bako, ya, latibo bakonya. Nah, kok karena lama terbujur. Padahal dalam Islam secepat mungkin kan, ya, dirawat seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kalau latibo bakonya langsung gitu, langsung diselenggarakan. Nah, itu perlunya. Kalau dalam tradisinya dia membawa ayana 9, ya, membawa ayana 9 untuk mencuci lubang yang 9 gitu.
Nah, itu tradisi lah ya. Tapi begitu dia menghormatkan keluarga ayah, dianggap bako itu pembayar hutang ayah. Jadi ayah ini, kita laki-laki ini bapak banyak berhutang kepada anak. Nah, bayar hutang kau bako terus Minangkabau ya. Karena itu kalau mantap bako kalau Minangkabau luar biasa ya, luar biasa. Babannya itu antaranya ya, ndak alek perkawinan ya, alek yang sunat rasul saja sudah besar ya, besar. Nah, Bapak dan Ibu, lalu setelah diselenggarakan ya, setelah diselenggarakan yang maknanya mempertahankan bako ini, balantai basah di rumah anak, batanata sirah di rumah induk. Artinya diselenggarakan, dimandikan, dikapani, dan disolatkan di rumah anak tadi, dimakamkan di rumah induk di kampung. Nah, seperti itu memelihara kerabat itu di Minangkabau. Apa maknanya itu? Apalagi yang mati tadi itu adalah orang yang pemangku adat. Nah, kita sudah dipanggil untuk sholat ya, Bapak Ibu. Nah, dimakamkan di kampung itu, nanti kalau anak ini gadang, dia berziarah makam ke rumah ke makam ayahnya, dia singgah di rumah bako ya. Seperti itu melihara hubungan keluarga ayah dengan anak. Jadi Minangkabau itu mengutamakan kerabat. Tak salah lagi, ada Minangkabau adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Kita tidak bisa menjelaskan ayat ini panjang sebetulnya dan inti dari kebaikan, dan saya kira ini beberapa hal yang boleh kita pahami. Demikian dulu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.